Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasari, saya adalah peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Sambas Angkatan 129. Kali ini saya akan membahas materi agenda 1 tentang wawasan kebangsaan. Berikut adalah beberapa sejarah wawasan kebangsaan. Yang pertama, penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 sekitar pukul 9. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Selanjutnya pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Japa, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamietenbon, Studerenden Minahasair, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosopi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan dan melahirkan Sumpah Pemuda. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Selanjutnya adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nation character, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Berikut adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh, dan mensosialisasikan Pancasila, maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kepustakaan hukum di Indonesia menjelaskan istilah negara hukum sudah sangat populer. Pada umumnya, istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah, yaitu Restat dan The Rule of Law. Istilah Restat yang dilawankan dengan Mastat memang muncul di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yakni sebagai kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan negara yang berbunyi Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan pasal 1 hasil amandemen yang ketiga tahun 2001, berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dari teori mengenal unsur-unsur negara hukum, apabila dihubungkan dengan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat ditemukan unsur-unsur negara hukum. Selanjutnya, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma, Purudasanta, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan, juga aneka ragam agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit.
Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan beda kepulauan dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan menjadi Bina Ika Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat adalah NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut di atas sekaligus merupakan fungsi negara Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Yang pertama adalah bendera Indonesia. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Selanjutnya adalah lambang negara Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Dan lehernya berbulu 45. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang diubah oleh W. Rudolf Supratman. Nah, berikut ini adalah liriknya. Nah, sekian materi tentang wawasan kebangsaan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf.